Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Bayu, serta teman-teman kelas 109 yang saya kasihi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam kondisi sehat dan bersukacita. Pak Bayu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadine Gunawan dari kelas 109 bernomor absen 24. Pada pagi hari ini, saya akan berpidato mengenai kecerdasan buatan. Saya harap para pendengar pidato ini dapat mengumpulkan setidaknya bibit-bibit informasi mengenai permasalahan dunia kini, apa itu kecerdasan buatan, kekurangannya, hingga dampak-dampaknya. Pak Bayu serta kawan-kawan saya semua, generasi Z tidak seharusnya mempercayai ChatGPT. Dalam perkembangan zaman ini yang sedang berada dalam peralihan kekuasaan dari generasi milenial ke generasi Z, kita bisa melihat betapa dominannya kecerdasan buatan atau disebut juga AI berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Saat kita melakukan penelusuran di situs yang bernama Google, tak seperti dulu, sekarang hasil penelusuran yang pertama kali ditunjukkan adalah hasil dari kecerdasan buatan, dan itu pun masih eksperimental. Berbeda dengan sebelumnya, di mana jawaban teratas yang ditunjukkan cenderung berasal dari situs atau website ternama dan legal. Tidak hanya itu, remaja-remaja, anak-anak maupun anak kuliahan sekarang mayoritas mengandalkan suatu aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang bernama ChatGPT, yang dipercayai oleh masyarakat Gen Z sebagai aplikasi yang bisa menjawab segala pertanyaan dengan akurasi 100%. Padahal sebenarnya tidak. Mari kita mengkarakterisasikan generasi Z terlebih dahulu. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lemek. Mereka cenderung dimanjakan oleh orang tua dan mereka sudah terpapar dengan teknologi sejak usia dini. Apa artinya? Artinya mereka sudah dikenalkan kepada kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, karena teknologi itu sendiri dibuat dan dirancang untuk satu hal, yaitu untuk kenyamanan dan kemudahan manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan generasi Z yang sudah dikenalkan dengan alat-alat yang memudahkan hidup mereka sejak usia dini, banyak dari generasi Z yang jadinya merasa malas karena hidup mereka sudah dimudahkan teknologi. Hal ini juga dikenal sebagai budaya instan, seperti makanan instan, umumnya Indomie, jawaban instan, uang, dan penghasilan instan. Sehingga mereka tidak menghargai proses dari pencapaian. Mereka lebih fokus pada hasil akhir itu sendiri. Seperti yang saya sudah katakan, generasi Z cenderung dimanjakan. Artinya mereka cenderung malas dan diri mereka melekat pada budaya instan. Hal ini menyebabkan para pemuda-pemudi kini untuk mengandalkan situs-situs seperti Google, ChatGPT, dan situs-situs lainnya. Dan yang paling kontroversial adalah ChatGPT. Jawaban dari ChatGPT sebenarnya tidak akurat dan berkemungkinan besar berisi hoaks dan kebohongan. Dalam ChatGPT, saat pengguna menanyakan suatu pertanyaan, pasti ChatGPT akan menjawab pertanyaan itu dengan format yang sangat panjang dan lengkap. Format jawabannya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu generasi Z untuk mempercayai ChatGPT sepenuhnya. Karena menurut generasi Z, jawaban yang panjang dan kelihatannya terstruktur itu artinya benar. Tetapi kalian semua harus sadar bahwa ChatGPT tidak selalu benar. ChatGPT tidak selalu mengatakan fakta berdasarkan laporan analisa para ilmuwan yang sudah diverifikasi secara internasional. Banyak orang mempercayai ChatGPT karena mereka 8 dari 10 pertanyaan akan mengeluarkan jawaban yang akurat. Tetapi bagaimana dengan 2 dari 10 yang tersisa? Mungkin ada kesalahan teknis, mungkin ada kesalahan pemrograman, tetapi kalian semua tidak bisa berpaling dan tetap mempercayai ChatGPT karena ternyata jawaban ChatGPT bisa dimodifikasi, bisa dimasukkan oleh pihak ketiga yang mungkin saja tidak memiliki ilmu mengenai topik tersebut. Sangat memungkinkan untuk orang-orang ini yang mendapatkan akses melalui jalur uang untuk mengubah ataupun menambahkan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Contohnya ditanyakan C, seharusnya dijawab C. Tetapi saya atau suatu pihak menggunakan uang mereka agar mendapatkan akses menjadi editor ataupun penambah jawaban ChatGPT, meskipun saya tidak mempunyai lisensi ataupun saya tidak mempunyai ilmu tentang topik tersebut. Lalu saya masukkanlah jawaban X. Hal ini
bisa mengartikan bahwa pasti akan ada ataupun sudah ada skenario di mana orang yang membeli akses ini memasukkan informasi yang dapat menjerumuskan generasi masa yang akan datang kita ke jalan yang salah. Seperti contohnya teman saya saja yang pernah mencoba untuk memasukkan pertanyaan OSN ke ChatGPT, jawabannya salah semua dan tidak ada yang benar. Hal ini juga terbukti dari kata-kata pengakuan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset, Stella Christie. Ia mengatakan sendiri bahwa ia pernah bereksperimen, mendapatkan akses untuk mengganti jawaban ChatGPT, mendapatkan akses untuk mengubah-ubah jawaban ChatGPT. Dan sebagai tambahan informasi, ChatGPT ini dapat diakses oleh semua orang dan banyak digunakan secara internasional pula. Yang berarti bahwa semua orang, setiap orang di dunia ini asal mempunyai uang, dapat mengganti jawaban ChatGPT. Artinya, mereka bisa memberikan informasi yang palsu kepada masyarakat dan dunia, terutama generasi penggerak masa depan. Maka karena itu, saya mau menyadarkan kita semua, agar kita selalu siap siaga, agar tidak terlalu mempercayai suatu situs. Kita tidak bisa mempercayai suatu hal yang memberikan kita terlalu banyak informasi dan ataupun memberikan kita terlalu banyak kemudahan. Yang harus kita lakukan adalah menandingi ChatGPT. Kita harus bisa menjadi manusia-manusia, bibit-bibit bangsa Indonesia yang dapat menjadi makhluk-makhluk berintelektual yang dapat memajukan negara. Karena yang benar tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, dan yang terlihat benar pun tidak selalu berarti itu benar. Bagaikan apel yang terlihat segar dan enak tetapi dalamnya busuk dari akarnya. Oleh karena itu, ChatGPT tidak bisa dipercayai. Dan kita, bibit-bibit bangsa ini, Gen Z, tidak boleh mengandalkan ChatGPT. Kita harus belajar untuk bisa berdiri sendiri tanpa mengandalkan AI. Bukannya terbiasa, kita harus belajar untuk menaklukkannya. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua informasi yang kita dapatkan sesuai dengan faktanya. Kita harus bisa memilah informasi dengan baik agar kita tidak terjerumus kepada bohongan. Sekian dari pidato sederhana saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Biarlah informasi yang telah saya katakan terkenang dalam hati Pak Bayu dan teman-teman semua. Terima kasih.